Berawal dari sebuah penelitian iklim pada lapisan es Larsen yang terletak di Antartika, sekelompok peneliti yang terdiri dari 3 orang sedang mengambil sampel es untuk mereka teliti. Namun, perlahan es yang mereka pijak retak, lalu menyebabkan lapisan es tersebut terbelah menjadi 2. Sedangkan sampel yang sudah mereka kumpulkan terletak di lapisan es yang di sebelahnya. Jack yang merupakan pemeran utama kita di film ini memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Ia nekat melompat untuk mengambil sampel es itu, dan dia hampir terjatuh ke jurang es. Namun, untungnya dia berhasil selamat dengan bantuan rekan-rekannya. Terlihat seluruh lapisan es sudah terbelah. Tak lama setelah kejadian itu, Jack melakukan konferensi pers PBB di New Delhi dan dihadiri oleh beberapa perwakilan dari berbagai negara. Di sana, Jack menyebutkan akan terjadi perubahan iklim yang sangat dahsyat, mirip dengan iklim 10.000 tahun yang lalu, yaitu pada zaman es. Hal ini karena adanya pemanasan global yang bisa menyebabkan bumi akan mengalami zaman es. Menurut Jack, pemanasan global akan mencairkan es kutub dan akan menghambat alirannya, yang artinya jika pemanasannya terhenti, maka bumi akan kehilangan iklim hangat. Ternyata cuaca di New Delhi sedang bersalju, padahal India jarang sekali bersalju. Fenomena itu menimbulkan beberapa tunawisma mati kedinginan. Setelah selesai, Jack bertemu dengan Repson, yaitu salah satu profesor ahli cuaca dari Skotlandia. Repson tertarik dengan teori Jack sehingga mereka pulang bersama. Pada saat yang sama, di pusat penelitian iklim yang terletak di Skotlandia dan merupakan tempat Repson bekerja, sebuah pelampung nomai, yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengumpulkan data mengenai kondisi atmosfer bumi, biasanya ditempatkan di perairan seperti laut mengalami penurunan temperatur menjadi 13 derajat. Biasanya hal itu disebabkan karena ombak yang ganas. Tapi seorang petugas bernama Dennis mengatakan bahwa hal itu wajar karena tempat pelampung itu berada di lautan berombak besar. Di tempat lain, tepatnya di Chiyoda, Tokyo, tiba-tiba terjadi hujan es yang sangat dahsyat dan banyak memakan korban. Hal itu merupakan tanda-tanda bahwa teori Jack benar, dan sebentar lagi bumi akan mengalami zaman es. Di tempat lain, Jack harus mengantarkan anaknya yang bernama Sam ke New York untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Sama seperti Jack, ternyata Sam juga sangat pintar. Dalam perjalanan, mereka sedikit berdebat karena Sam mendapatkan nilai F untuk mata pelajaran kalkulus. Hal itu bukan dikarenakan Sam tidak pintar, tapi karena guru yang mengajarnya tidak menyukai Sam, sebab Sam lebih cerdas darinya. Singkat cerita, Sam sudah berada di dalam pesawat. Di balik kepintarannya, Sam ternyata takut ketinggian. Ditambah penerbangannya tidak mulus karena cuaca sedang tidak bersahabat. Pesawat yang ditumpangi Sam mengalami guncangan besar, tetapi untungnya dia selamat sampai tujuan. Setelah sampai di New York, Sam dan teman-temannya yaitu Laura dan Brian, mereka terjebak macet. Pada saat itu juga terlihat banyak sekali kawanan burung yang berimigrasi menuju ke barat. Selain para burung-burung, sejumlah hewan-hewan yang dikurung pun merasa frustasi, tidak seperti biasanya. Tak lama kemudian, cerdas cermat pun dimulai. Di sini, grup cerdas cermat Sam yang berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat, berkat bantuannya Sam. Namun, Sam tidak terlalu senang karena Laura, gadis yang ia sukai, ternyata disukai peserta lain, yang bernama Jaidi.
Setelah pertandingan selesai, Laura diajak berkeliling oleh Jaidi dan membuat Sam cemburu. Di sisi lain, Jack mendapat telepon dari Repson, fenomena pelampung nomad yang mengalami penurunan temperatur di lautan Skotlandia telah bertambah menjadi 4 dan tersebar di seluruh Atlantik Utara. Repson mengatakan hal ini serupa dengan model peramalan Jack saat konversi pers waktu itu. Tapi Jack tidak meramalkan bahwa hal ini akan terjadi sekarang. Bertepatan dengan hal itu, terjadi tornado dan hujan es di Los Angeles. Tornado yang mencekam dan berhasil menghancurkan bangunan-bangunan pencakar langit, serta memakan banyak korban jiwa. Akibat kejadian itu, seluruh penerbangan di Amerika Serikat diberhentikan. Namun, terlambat bagi 2 pesawat yang sudah mengalami kecelakaan. Tak lama dari itu, Jack mengikuti pertemuan dengan rekan-rekannya. Tidak ada yang bisa memecahkan bagaimana badai tornado itu terjadi. Selain itu, bukan hanya di Los Angeles yang mengalami situasi ekstrim tersebut, tetapi terjadi di berbagai belahan dunia, seperti Kanada, Siberia, dan lainnya. Dan kemungkinan besar kejadian itu saling berhubungan. Beberapa orang mengatakan bahwa hanya matahari yang bisa mempengaruhi cuaca global. Namun, seseorang dari NASA, yaitu Janet, mengatakan bahwa pancaran matahari normal. Kemudian Jack angkat bicara dan memecahkan teka-teki itu. Dia mengatakan bahwa kadar garam yang ada di laut mengalami penurunan karena banyaknya es yang mencair. Hal itu yang menyebabkan arus berubah dan cuaca menjadi ekstrim. Tapi banyak orang-orang yang tidak mempercayai Jack. Setelah pertemuan selesai, Janet bergabung dengan tim Jack. Dia membantu Jack untuk memecahkan data-data dan kapan perubahan iklim yang ekstrim itu terjadi secara menyeluruh dan berapa lama. Jack sangat berusaha dengan keras, bahkan ia tidak sempat beristirahat. Dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa perubahan iklim akan terjadi dalam kurun waktu 6-8 minggu. Jack dan rekannya yang bernama Tom berusaha memberikan hasil itu kepada wakil presiden agar seluruh masyarakat Amerika Serikat bisa dievakuasi. Tetapi hasilnya nihil. Tampaknya wakil presiden memendam dendam kepada Jack dan beranggapan bahwa teori yang Jack berikan adalah hal yang sepele. Di bagian utara bumi, tepatnya di Skotlandia dan Eropa Utara, badai salju sudah terjadi berhari-hari dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Beberapa helikopter ditugaskan untuk mengevakuasi keluarga kerajaan di Istana Balmoral. Namun, perjalanan mereka terhambat badai salju yang semakin ganas. Badai salju itu membuat seluruh mesin dan baling-baling helikopter membeku. Salah satu pilot mencoba keluar dari helikopter, dan dia langsung mati membeku. Setelah kejadian itu, Repson meminta Jack untuk meninjau data iklim di daerah Skotlandia. Dengan temperatur minus 65,5 derajat, dapat membuat mesin dan bahan bakar yang terdapat pada kendaraan membeku, bahkan juga manusia. Gambar satelit Skotlandia menunjukkan telah terjadi angin topan. Di sisi lain, cuaca di New York juga tidak baik-baik saja. Sudah berhari-hari hujan yang begitu deras, dan tak henti-hentinya mengakibatkan banjir bandang dan berbagai transportasi tidak bisa digunakan. Sam dan teman-temannya yang tidak bisa pulang karena penerbangan dibatalkan, terpaksa harus menginap di rumah JD. Namun, karena terjadi bencana di berbagai daerah, mereka menjadi takut dan mencari cara agar bisa pulang. Cuaca di New York semakin parah, banjir sudah setengah badan. Sam dan teman-temannya tidak menemukan jalan pulang, sehingga mereka memutuskan untuk berteduh di perpustakaan sampai banjir surut.
Namun, saat berjalan menuju perpustakaan, kaki Laura terluka dan perhatiannya teralihkan oleh ibu-ibu asal Spanyol yang tidak bisa berbahasa Inggris. Dia terjebak di dalam sebuah taksi. Seorang sipir yang tidak mengerti bahasa ibu itu kesulitan untuk menolongnya. Laura menghampirinya dan menjadi translator sehingga ibu dan anak itu bisa selamat. Setelah keluar dari mobil dan sudah cukup jauh, tiba-tiba si ibu berteriak karena tas dan paspornya tertinggal di dalam mobil, sehingga Laura harus kembali ke mobil dan mengambilkannya. Sedangkan tak jauh dari keberadaannya, banjir bandang yang sangat besar akan menghadang ke arahnya. Sam yang melihat Laura dalam bahaya menghampiri maut demi menyelamatkan Laura. Untungnya, Sam dan Laura berhasil selamat. Untuk sementara waktu, Sam dan teman-temannya termasuk JD akan mengungsi di perpustakaan sampai mereka mendapatkan bantuan. Pada saat yang sama, Jack sudah mendapatkan kesimpulan dari data yang diberikan Rapson. Terdapat 3 topan badai yang terjadi selain di Skotlandia. Terjadi juga di Kanada dan Siberia. Topan ini akan menjadi semakin besar dan akan menyatu. Setelah mereda, maka bumi akan kembali mengalami zaman es. Jack meminta Rapson dan rekan-rekannya untuk segera pergi dari tempat mereka. Namun, Rapson dan rekan-rekannya merasa tidak punya harapan bahkan jika mereka pergi dari tempat kerjanya. Belum tentu mereka akan selamat di perjalanan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan sebisa mungkin. Setelah pembicaraan dengan Rapson selesai, Jack baru mendapat kabar bahwa telah terjadi sesuatu di New York. Karena itu, Jack dan istrinya bernama Lucy sangat mengkhawatirkan Sam. Di sisi lain, Sam menggunakan telepon perpustakaan untuk menghubungi Jack. Namun, mereka tidak bisa berbicara lama-lama karena banjir yang semakin tinggi. Jack berpesan pada Sam agar tetap berdiam diri di tempat yang aman dan selalu menghangatkan tubuh. Lalu, seorang ayah itu berjanji kepada anaknya bahwa dia akan datang menjemputnya. Setelah itu, Jack langsung mencari baju musim dinginnya. Dia akan bersiap-siap untuk menjemput Sam. Pada saat yang sama, sebuah kapal besar tiba-tiba muncul di dekat perpustakaan tempat Sam berada. Hal itu menandakan bahwa air laut sudah tersebar di permukaan bumi. Di daerah New York, masyarakat yang mendapatkan himbauan dari presiden untuk mengevakuasi diri berbondong-bondong berjalan mengevakuasi diri masing-masing. Beberapa orang yang berada di perpustakaan melihat itu dan akan ikut berjalan. Namun, Sam yang sudah diwanti-wanti oleh ayahnya agar tetap tinggal di tempat yang hangat, melarang semua orang pergi karena mereka bisa mati membeku. Namun, tidak ada yang menghiraukan perkataan Sam. Di kondisi seperti ini, mereka tetap harus pergi melawan badai demi menyelamatkan diri. Hanya teman-teman Sam, penjaga perpustakaan, dan seorang pengemis jalanan yang tetap tinggal di sana. Di sisi lain, Jack dan rekan-rekannya Jason dan Frank sudah bersiap-siap untuk menjemput Sam. Jason dan Frank sangat setia kepada Jack, sehingga mereka membantu mencari Sam, meskipun nyawa taruhannya. Pada saat yang sama, Sam dan semua orang yang bertahan di perpustakaan, mereka membakar buku untuk menghangatkan diri dan mencari makanan untuk bertahan hidup. Sedangkan Lucy yang berprofesi sebagai dokter juga sedang mengevakuasi para pasien. Namun, karena dedikasinya sebagai dokter, dia tidak ikut mengevakuasi diri sendiri karena tidak bisa meninggalkan seorang pasien yang terkena tumor ganas yang bernama Peter. Jalan yang sudah diselimuti salju membuat akses ambulan terbatas. Dia terpaksa menunggu sampai ambulans datang agar Peter bisa ikut dievakuasi. Di sisi lain, Jack, Jason, dan Frank sudah pergi menuju New York.
Namun, di perjalanan, mobil mereka terhalang gumpalan salju yang kian meninggi, sehingga mereka harus berjalan kaki. Singkat cerita, saat mereka sedang berjalan kaki, tanpa mereka ketahui mereka berada di atas bangunan yang atapnya menggunakan kaca. Kereta seluncur yang memuat barang-barang mereka terlalu berat, sehingga membuat kaca yang mereka pijak menjadi pecah. Alhasil, Frank yang berada di belakang ikut terseret. Untungnya, Jack berhasil menyangga dirinya dan Jason, sehingga mereka semua masih bisa bertahan. Untuk meringankan beban Frank memotong tali yang mengikat kereta seluncur. Jack meminta Jason untuk menyangga badan Frank dengan tubuhnya, sementara Jack akan menghampirinya. Tapi tiba-tiba kaca yang menyangga badan Jason mulai retak dan tangannya mulai berdarah karena menekan bagian yang tajam. Merasa sudah tidak ada harapan untuknya, sedangkan teman-temannya harus tetap bertahan hidup, sehingga dia mengorbankan dirinya. Malam hari pun tiba. Jack dan Jason berkemah di tengah badai salju, sambil meratapi kepergian Frank. Di sisi lain, bantuan mendatangi Lucy dan Peter. Ambulans yang mereka tunggu-tunggu sudah tiba. Lalu di perpustakaan, kondisi Laura sedikit mengkhawatirkan. Luka yang di kakinya mulai terinfeksi dan menyebabkan ia menjadi demam tinggi. Ditambah cuaca yang begitu dingin, Laura mengalami septikemia atau dengan kata lain keracunan darah. Dia membutuhkan obat sesegera mungkin. Jauh dari bumi, petugas NASA di luar angkasa melihat bumi diselimuti topan salju. Menurut gambar satelit yang dikirimkan kepada Janet, topan salju itu sudah tersebar di belahan Eropa dan Asia, serta akan menuju ke New York dalam 1 jam. Di sisi lain, Jack dan Jason masih berjuang untuk menyelamatkan Sam. Namun, tiba-tiba Jason pingsan karena kedinginan dan kelelahan. Sementara Sam sedang berjuang untuk menyelamatkan Laura. Dia akan menuju kapal untuk mencari obat. Sebagai kawan yang baik, Brian dan JD juga ikut membantu. Tak butuh berapa lama, mereka sudah sampai di dalam kapal dan berhasil menemukan ruang medis. Namun pintunya terkunci. Sam melihat jendela, kemudian ia mengambil kapak lalu keluar menyusuri dinding kapal dan memecahkan jendela lain yang menuju ke ruang medis. Setelah sampai, Sam membukakan pintu untuk teman-temannya. Lalu mereka mencari obat yang dibutuhkan Laura. Namun ternyata bukan hanya mereka yang memasuki kapal tersebut. Terdapat juga segerombolan serigala kelaparan. Tanpa Sam dan teman-temannya ketahui, para serigala itu sedang memburu mereka. Tapi selain menemukan obat, mereka juga menemukan kantin yang akan membantu mereka bertahan hidup. Dan tiba-tiba segerombolan serigala itu datang dan menyerang mereka. Dari kejadian itu, kaki JD terluka. Untungnya tidak terluka parah, dan mereka selamat. Para serigala itu menghalangi jalan mereka untuk keluar dan membawa makanan. Maka seseorang harus memancing serigala itu keluar dari sana. Sam mengajukan diri, sedangkan pada saat yang sama topan salju sedang menuju ke tempat mereka. Sam bergegas melewati dinding kapal, kemudian berlari memancing serigala agar keluar. Pada saat yang sama, Brian dan JD berusaha mengunci pintu kantin agar serigala itu tidak masuk kembali. Sedangkan Sam memanjat dinding kapal agar dia bisa membantu teman-temannya untuk keluar dari kapal. Sam dan Brian memanfaatkan pelampung untuk membawa makanan dan JD yang tidak bisa berjalan. Bersamaan dengan itu, badai sudah berada di depan mata. Dengan sekuat tenaga, Sam dan Brian menarik JD untuk masuk ke perpustakaan. Atau jika tidak, mereka akan mati membeku. Badai salju itu membekukan setiap benda dan makhluk hidup. Seluruh dinding bangunan membeku sampai ke dalam-dalamnya.
Sementara itu, Jack dan Jason berjuang mati-matian untuk mencari tempat berlindung. Mereka memasuki cerobong asap untuk menghindari badai itu. Jack langsung menyalakan api, begitupun dengan Sam di perpustakaan. Singkat cerita, Jason baru saja terbangun dari pingsannya. Namun, dia tidak memiliki waktu untuk istirahat. Mereka harus kembali berjalan di tengah badai salju. Meskipun yang bisa mereka lihat hanyalah salju yang menyelimuti seluruh bumi. Tapi untungnya Jason bisa membaca arah, dan mereka sudah sangat dekat dengan keberadaan Sam. Jack dan Jason tidak bisa melanjutkan perjalanan di malam hari, sehingga mereka harus bermalam di dalam tenda. Jauh dari keberadaan mereka di luar angkasa, NASA melihat bahwa badai salju sudah mereda. Dan benar saja, ketika Jack terbangun, dia melihat sinar matahari untuk pertama kalinya setelah beberapa hari. Lalu mereka melanjutkan perjalanan, sampai akhirnya tiba di tempat Sam. Hampir seluruh bangunan perpustakaan tertutup salju. Jack dan Jason menyusuri setiap lorong perpustakaan, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan yang menyala, dan Sam beserta kawan-kawannya berada di sana. Jack sudah menghubungi Tom bahwa dia berhasil sampai ke New York dan terdapat masyarakat yang selamat. Lalu beberapa helikopter diterbangkan untuk menjemput Jack dan Sam, dan yang lainnya. Misi penyelamatan tidak hanya ditunjukkan kepada Jack dan Sam, tetapi seluruh masyarakat New York yang berhasil bertahan. Setelah semua bencana yang terjadi membuat udara di bumi menjadi bersih, film pun selesai. Semoga kalian suka dengan filmnya ya guys. See you next video. Bye bye.